Baik mitra bisnis, kegagalan tim bulu tangkis Indonesia meraih emas di Olimpiade kali ini ya. 9 atlet bulu tangkis Indonesia yang diharapkan bisa memberikan medali emas untuk Indonesia seperti yang pernah terjadi di beberapa Olimpiade sebelumnya. Jauh panggang dari api, namun tim bulu tangkis Indonesia berhasil memberikan medali pertama untuk Indonesia, yaitu perunggu dari tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung usai Carolia Marin dari Spanyol cedera dan mundur di semifinal. Apa komentar Anda? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Iya, Indonesia bisa kok juara korupsi. Terima kasih. Wah, pertama dia komentar sama guys saya juga tuh. Cuma saya tambah seni dikit ya. Iya, boleh. Baik, kita punya ngomong ada variasi. Indonesia memang kita ada kelemahan olahraga, ya nggak, mungkin pelatihnya kurang. Tapi kok korupsi kan pelatih banyak juara dunia. Banyak pelatih korupsi ya, jago-jago ya kan di gedung-gedung DPS itu. Tapi ada lebih juga, jadi gak salah. Orang kok meraja korupsi di Indonesia, suhunya semua tuh. Terima kasih ya Dita. Komen tentang kegagalan tim bulu tangkis menyumbangkan tradisi emas di Olimpiade ini, kalau menurut saya itu karena otomatis kesalahan adalah ketua umumnya. Karena ketua umum kan dia bisa paling tidak memberikan ini ya, program-program atau apa yang kurang lebih untuk mempertahankan atau bahkan bisa lebih dari Olimpiade sebelumnya. Nah, orangnya pun bukan orang bulu tangkis dia, mana ngerti. Minimal pernah jadi atlet bulu tangkis yang kelas internasional lah. Kayak kita lihat aja kayak Ricky Subagja, dia mantan juara ganda, akhirnya ambil sertifikat kepelatihan, jadi pelatih, bisa Malaysia jadi hebat-hebat semua, bahkan yang lain juga. Tapi organisasi juga ikut dia. Nah, kalau saya bilang harusnya ketua umum tuh minimum pernah jadi ini pernah jadi pemain bulu tangkis lah, supaya dia tahu semangatnya harus bagaimana kelasnya. Itu aja, makasih. Ini ya, kita dari tahun 68 sampai tahun 2024 hanya menggantungkan harapan tertinggi pada tepok bulu tangkis. Lah, jenis olahraga sudah 260 macam, kita hanya menggantungkan satu. Itu pola pemikiran yang harus segera diganti. Sikat habis pemikiran-pemikiran yang sekedar menggantungkan pada satu cabang bulu tangkis. Latihlah beberapa cabang, ratusan olahraga dengan harapan banyak. Begitu pemikiran dari saya. Iya, jauh api daripada panggang. Nggak matang-matang memang. Jadi seolah-olah tidak ada harganya nih yang mendapat medali ini. Tidak dihargai sama sekali nih. Yang berbicaranya itu harus dipertimbangkan, harus dipikirkan, harus mengucapkan segala sesuatu itu. Atletnya sudah berjuang tapi masih diidentikan kayak begitu. Walaupun itu perunggu, saya menghargai perjuangan mereka, tenaga mereka, pikiran mereka. Mereka batin juga membawa negara ini. Semuanya ingin ke depan tampil nomor 1. Tapi hanya dapatnya itu, ya kita harus syukuri juga. Kita masih ada nama juga walaupun 3. Kembali lagi saya bilang, kalau saya nggak aneh, karena kita lihat kepengurusan ini amatiran semua. Kita lihat sampai sekarang detik ini ya amatir semua pengurusnya. Bisa megang main bulu tangkis. Sampai tadi saya lihat di media kaca, itu ada 950 miliar itu hilang. Kecopetan apa nggak tahu lah, begitu lapor polisi. Jadi kembali lagi harusnya berkaca lah, jangan mengkerdilkan atlet-atlet kita ini. Atlet-atlet kita ini mereka sudah berjuang mengedepankan Indonesia, tidak memandang dia siapa. Dia itu yang tertinggi dibandingkan kepemimpinan negara kita, karena mereka kalau juara 1 bisa mengambilkan merah putih. Pada dasarnya ya harusnya para pemimpin kita ini berkaca kepada atlet-atlet kita itu. Jiwa nasionalnya itu ada di atlet kita. Ya saya cuma sekedar menyampaikan ya begitu saja. Metode zaman Fir'aun yang dipakai di mana? Latih
olahraga latihan tuh para atlet metode yang sama. Contoh seperti kayak latihan bulu tangkis itu paling latihannya nggak jauh-jauh daripada dilemparin satu box suruh smash sebanyak-banyaknya, atau nggak pakai latihan suruh lari, atau nggak suruh latihannya yang latihan sudah lama ada luasa gitu. Harusnya pakai terobosan baru gitu loh. Jangan seperti orang makannya nasi goreng ya bosen lah. Nah akhirnya orang bisa sementara gunakan inovasi latihan baru yang belum ada sebelumnya gitu loh. Akhirnya malah nanti ketinggalan seperti Cina itu inovasi bulu tangkisnya luar biasa loh. Metode latihannya variasinya sangat banyak sehingga wajar dia bisa menguasai bulu tangkis karena nggak monoton gitu loh. Sama juga seperti kayak pembayaran pajak kendaraan bermotor nih. Orang harus lengkapin fotokopi BPKB, KTP segala macam lah. Buat apa ada komputerisasi? Iya kan, kalau cuma bayar pajak doang cukup sebutkan nomor plat nomor aja sudah selesai kan, pasti keluar semua itu data-datanya BPKB, tentang SIM segala macam. Ini kok aduh sama itu seperti kendaraan bermotor juga gitu. Aduh masih administrasi zaman Fir'aun gitu loh, udah komputerisasi juga. Jadi intinya adalah inovasi itu aja intinya. Makin terpuruk aja kita ini, negara kita makin terpuruk. Ini juga dia terlepas daripada perkembangan politik di Indonesia juga ya. Jadi semuanya jadi rusak begini. Jadi Indonesia ini udah hancur-hancuran. Saya waktu masih kecil itu pegang peran Tan Yuho. Tan Yuho itu luar biasa mainnya. Dari Sinopil, Rudi Hartono, 7 kali berturut-turut England, 8 kali dia dapat. Dan Speaking, itu semua hebat semua. Sekarang ini saya juga nggak mendengar peranan dari Jarum. Dulu PD Jarum itu luar biasa, bisa melahirkan pemain bulu tangkis yang go internasional kayak Cun, Adi Chandra segala macam itu luar biasa dulu kita kalau nonton. Tapi sekarang ini kok makin lempem begini. Kenapa ini? Apa karena dana kurang atau cuman legasinya yang banyak itu, yang jalan-jalan itu legasinya banyak ini. Ngeluarin duit dana untuk negara ini banyak, untuk kontingen ini, untuk official ini. Itu apaan itu banyak begitu? Andi Dia Bakri lah, si Oktari lah, semua itu apaan nih? Nggak tahu malu semua mereka itu. Mereka jalan-jalan ke Perancis, naik ke Paris. Itu dana dari mana itu? Ya makasih. Ya kalau saya sih ngelihat dari sisi teknis itu sudah ada masalah karena buktinya mereka kan pernah saling mengalahkan, artinya kadang kita menang, kadang kita kalah gitu loh. Problem utama di bulu tangkis itu menurut saya memang mental dari baik pembinanya maupun atletnya, karena saya ngelihat Indonesia itu paling waktu kapan itu saya udah pernah ngomong itu. Bulu tangkis itu hari ini dia juara, besok udah di pendahuluan udah kalah gitu. Artinya tidak stabil prestasinya. Itu karena apa lah? Ini yang mesti dicari gitu loh. Apa karena materi atau karena yang lain gitu loh. Tapi non teknis inilah yang sebenarnya masalah. Contoh lah sepak bola sekarang. Sepak bola itu saya katakan mafianya itu luar biasa, tapi saya katakan Sintayong bukan hanya pelatih fisik, dia juga adalah orang yang berani ngelawan mafia-mafia itu, sehingga mafia lama-lama juga nggak berani deketin dia. Akhirnya apa? Prestasi sepak bola pelan tapi pasti sudah mulai kelihatan. Tinggal nanti penerusnya siapa ini nanti. Kalau penerusnya nanti pelatihnya mental duit lagi ya habislah kita. Jadi ini kuncinya di situ menurut saya. Ya, cobalah nasionalismenya ditingkatkan, terus mentalnya juga harus benar-benar berubah gitu loh. Iya. Itu aja. Terima kasih. Baik. Ya, pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillah ya, kita bersyukur ada juara 3 di bulu tangkis putri Olimpiade ya dari negara kita. Cuman yang lainnya tuh atlet bagaimana yang dari cabang lain kan banyak yang dikirim. Harusnya juga juara paling enggak 3-2-1 gitu ya. Dan ini prestasi memang di negara kita turun naik karena regenerasinya itu yang kemungkinan tidak bagus.
Kalau negara lain kan regenerasinya bagus. Jadi kalau ada satunya udah dapat medali, besoknya masih ada yang dapat medali generasi berikutnya. Kalau di negara kita kan tidak yang seperti itu, jadi naik turun. Lalu olahraga lain juga sama begitu juga. Dan kita ini bagusnya apa? Di berita Bank Dunia bilang negara miskin katanya. Negara kita bukan negara miskin, kekayaan alamnya luar biasa kaya. Cuman korupsinya yang banyak, koruptornya banyak, sehingga rakyatnya banyak yang miskin kemungkinan. Nah, kemungkinan itu mayoritas menengah bawah. Ya, kita tahu lah kalau negara kita seperti ini terus keadaannya, maka pembinaan apapun itu, mau cabang olahraga, mau kita manajemen pendidikan, mau kita manajemen lain-lain, itu akan terganggu karena koruptornya yang banyak ini. Dan aparat negara, oknum yang membantu koruptor atau yang bisa disogok, ini juga yang kerok juga. Sebaiknya dipecat aja jadi aparat gitu ya, karena oknum kemungkinan seperti itu, dan dihukum yang berat, jangan ringan-ringan, karena tidak menimbulkan efek jera baik koruptornya maupun aparat yang membantunya, oknumnya. Kemudian terima kasih semua komunikatu. Kadang kita juga orang Indonesia ini juga serba susah. Kenapa? Coba kilas balik ke 4 tahun silam deh, waktu Olimpiade Tokyo kemarin. Tahu dong siapa yang dapat medali emas? Grecia Poli dan Apriani kan? Oke, nah langsung, parpol pada desain poster semua. Yang anggota DPR-nya semua pada bawa raket, foto-fotoan yang ngucapin sama ini itu semua ya. Jadi kesannya itu saya nggak tahu lah ya, itu medalinya itu untuk parpol atau untuk atlet satu. Nah ini yang agak sedikit OT. Kedua ya, memang kalau namanya Olimpiade itu memang kan karena kan olahraga dunia, semua pasti ya ingin punya ambisi menjadi yang terbaik. Nah ini yang saya sayangkan aja, ini untuk Menpora, pelajaran untuk Menpora sama untuk para semua asosiasi lembaga-lembaga olahraga ya. Di Indonesia ini populasi itu sudah lebih dari 270 juta orang. Masa tidak ada bibit-bibit yang orang berprestasi itu bisa direkrut? Masa hanya itu aja punya atlet? Kayak misalkan contoh kayak bulu tangkis, kan ada Jarum Group itu kan program beasiswa untuk bulu tangkis itu memang ada betul. Tapi kemarin disemprot sama komisi nggak jelas. Katanya itu mengeksploitasikan anak. Itu kan sebenarnya kan iklan itu kan bagus. Nah itu harusnya kan dikembangkan. Kedua, olahraga Indonesia, sebenarnya Indonesia tuh banyak sekali jago-jagonya ya. Tapi ibaratnya kok kayaknya pemerintah kita ini nggak istilahnya tuh kayak kurang menghargai apresiasi sama yang berprestasi itu. Harusnya itu yang harus diambil, harus diandalkan gitu. Jadi saya harap tolong deh ya. Ini juga memang oke lah, kita sangat apresiasikan juga untuk Gregoria dapat medali perunggu ya. Memang lah kita kan dapat medali sih kita seneng lah ya. Mau prestasi manapun pasti ada kebanggaan. Tapi ya saya harap ini menjadi evaluasi untuk lembaga olahraga lainnya deh. Kalau bisa ya populasi gede gini masa atletnya sedikit sekali yang dikirimkan gitu. Ya saya harap ya itulah yang saya mengharapkan kita sebagai orang Indonesia deh. Usaha kerja keras untuk negara. Siap, Ya itu. Jadi kalau kita sudah termotivasi untuk negara, apapun kita lakukan untuk menjaga dan mengangkat nama baik negara kita. Nah itulah kebanggaan kita. Nah memang untuk mengirimkan atlet ke Olimpiade tidak gampang. Tidak hanya kalau kita punya duit banyak, punya atlet banyak bisa ke sana ya, seperti Mbak tadi. Mengapa 280 juta sekarang Indonesia 280 juta? Itu apa? Kita hanya ngirimkan berapa 29 orang. Nah, ya itu karena memang kuota kita segitu. Karena untuk masuk ke situ kan sudah pakai apa namanya? Kualifikasi tidak bisa sembarang orang ke sana. Ngapain ke sana? Itu jadi dibatasi orangnya yang mau bisa ikut itu harus memenuhi kriteria tertentu. Kalau BBF ya yang badminton misalnya rankingnya tidak boleh lebih dari ranking 10 kan begitu toh. Kalau nggak masuk 10 ya nggak bisa dikirim ke sana itu. Dan tiap negara juga dibatasi kuotanya.
Kalau dikirimkan semua bisa nggak selesai itu Olimpiade. Jadi memang tidak gampang itu untuk menjadi olahragawan itu. Tidak asal semangat. Ya semangat itu ya kalau di tempat kami ya kita mulai olahragawan dari kampung ya. Misalnya ngumpul bibit kan dari kampung dulu. Anak dari mulai kecil itu kalau orang tua nggak ngeh ya nggak ngeh dalam arti nggak biaya sendiri gitu loh. Jadi dari kecil itu biaya sendiri. Kalau biaya sendiri nanti kalau sudah muncul di tingkat provinsi baru ada supporting. Kalau tingkat kabupaten nggak ada apa-apa. Ini kami biasa nangani hal seperti itu. Bahkan untuk main di Porda di Cup itu kita selalu belajar uang saku sendiri. Nah kalau misalnya biaya sendiri, berangkat sendiri, kalau misalnya jadi juaranya hanya dapat piagam, nggak ada uang pembinaan, paling 200-300 ribu. Seperti itu, nggak sesuai dengan persiapannya. Tapi kalau sudah menjadi atlet provinsi, nah itu baru mulai dibenahi, dibidanai pelatihannya dan sebagainya. Ya itu pun ya karena dana provinsi terbatas. Itu ya akhirnya ya kurang berkembang, apalagi kalau olahraga itu tidak prioritas. Uang yang pendidikan aja tidak prioritas kok. Banyak SD yang roboh, ya toh. Banyak guru-guru yang tidak digaji seperlunya. Banyak guru olahraga yang nganggur. Ya, tapi kenapa kegagalan ini apa sebabnya Pak? Padahal dulu kalau kita tahu Indonesia ini kan macannya pertama ya fokus pembinaan kurang, yang kedua itu pembiayaan juga sangat minim. Jadi walaupun kita punya atlet bagus, kalau tidak dilatih tiap hari, tidak tidak disupport dengan berbagai disiplin keilmuan, misalnya ya olahraga itu kan tidak hanya olahraga, kesehatan badannya, gizinya, itu kan perlu ahlinya, tidak boleh makan sembarangan. Kalau makan banyak lemak nanti ya gendut ya, nggak bisa napas kan begitu. Berat badannya diatur. Kebetulan anak saya itu atlet nasional ya. Jadi dia itu tiap Sabtu Minggu itu latihan terus, Jumat Sabtu Minggu setelah kerja ya latihan itu dibayar itu oleh negara. Kalau nggak dibayar biaya dari mana itu? Gizinya harus tinggi. Gini ya, kalau kita bandingin dengan dulu waktu Rudiartono, Lim Swee King itu kayaknya kok kita punya generasi penerus gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau dilihat sekarang, ya gimana ya? Balik lagi lah. Korupsi itu berantas dulu. Jadi kalau saya dimarah, apa urusannya dengan korupsi? Semua itu berawal dari korupsi. Karena dengan korupsi sehingga orang itu tidak punya nasionalisme sama sekali. Nasionalismenya adalah uang. Nah, dengan uang, pikirnya cuman uang, otomatis yang dipikirin adalah kantongnya sendiri. Emang mikir untuk negara ke depan, emang mikir untuk nama baik, enggak kan? Kalau kita udah berani korupsi, kita nggak mikir kan nama baik. Coba Lim Swee King itu mengatakan apa? Apa itu namanya? Kunci keberhasilan Kongkong itu apa? Cuman satu. Cok tak tahu. Artinya kamu bisa ngomong, kamu harus bisa membuktikan. Lah zaman sekarang apa? Ngomongnya doang kan yang gedabus. Terus kalau membuktikan ya nanti dulu lah, bodo amat. Artinya apa? Nggak mempertahankan nama kan? Boro-boro mempertahankan nama negara, nama bangsa sendiri, nama sendiri aja tidak dipertahankan, kok negara lagi. Bodo amat kan kayak gitu. Nah contoh misalnya seperti Alun itu korupsi, terus habis itu masih protes lagi karena barang istrinya disita. Terus masih cengar-cengir anaknya, kayak gitu-gitu. Kan itu artinya apa? Artinya kita tuh udah kehilangan rasa malu, kehilangan martabat sebagai bangsa. Jangan ngomong bahwa
Rakyat yang di kampung enggak kok. Ya, saya tahu, tapi apa? Mereka punya hak apa? Mereka punya suara apa? Mereka bisa apa? Enggak bisa apa-apa kan? Nanti kalau begitu masuk ke dalam pemerintahan jadi PNS, akhirnya jadi apa? Jadi pengikut kan? Itu sebabnya saya nggak berani masuk DPR. Kenapa? Emang saya bisa ngelawan 560 orang DPR. Nah, terus yang enggak, kalau sekarang di DPR itu ada yang bersih, mereka bisa berbuat apa? Tuh, anak buahnya Ahok yang perempuan itu, yang sekarang di DPR, di Banteng, bisa berbuat apa dia? Nggak bisa apa-apa kan? Lawannya terlalu kuat gitu ya? Iya, nggak bisa. Jadi artinya balik lagi, kalau misalnya para atlet itu dibina, terus diberi makan cukup, diberi future, terus kita juga regeneration, otomatis kan beda gitu loh. Masa Singapura bisa merekrut orang-orang kita yang pandai-pandai, tapi kita malah apa? Malah merekrut Rohingya untuk di Indonesia. Dikembaliinnya kapan? Saya mau nanya. Terus itu di sini jadi apa? Bangkai kan? Jadi apa? Jadi malapetaka buat kita. Terus nanti kawin dengan orang-orang kita. Mau jadi apa? Ingat nenek kita dulu atau kakek nenek kita dulu kalau ngomong bobot bibit bebet. Apa artinya? Jangan kawin dengan keturunan yang tidak benar kan, gitulah kira-kira ya kan. Keturunan itu kan masih dilihat. Terus gimana ceritanya? Ya kalau ini nggak dibina, nggak di apa ya? Gini contoh Prancis lah, daripada saya ngomel Indonesia terus nanti dikiranya nggak nasionalis ya. Contoh Prancis, tahu nggak Prancis itu pada saat turis saat ini itu yang bus aja bisa dibuka, bus dalam kondisi jalan bisa dibuka dan dirampok. Saya saat sekolah di Eropa ya, itu nggak ada ceritanya Mbak Nena yang namanya jalan kaki terus dirampas HP-nya atau dirampas tasnya. Itu nggak ada, itu jalan-jalan aja, nggak ada menghiraukan. Bahkan kunci rumah itu diletakin di bawah keset aja, juga nggak ada yang care ya kan. Sekarang baru ini itu orang Indonesia juga mobilnya dikempesin, ambil bannya, tas. Nah, ambil bannya 3 itu ya kemarin yang ada di. Nah kalau ada itu ambil bannya 3, ini enggak, duitnya hilang, tasnya hilang. Di situ banyak polisi. Aku nggak tahu itu di parkiran apa enggak. Bukan di Prancis. Maksud saya mau ngomong di Prancis saja jadinya seperti itu. Kenapa? Karena yang lalu terlalu demokrasi, terlalu HAM, jadi akibatnya tidak memproteksi negaranya sendiri. Akibatnya sosial, jadinya jadi sial sekarang. Makasih. Jadi begini, kok Pak Henry nggak tahu ya, pepatah itu ibarat peribahasa banyak sekali itu. Malu bertanya sesat di jalan, sedia payung sebelum hujan. Tidak ada yang tahu siapa penciptanya. Tapi peribahasa itu dalam bahasa Indonesia sudah populer. Jadi ya nggak tahu kita penciptanya siapa. Arti kata jauh panggang dari api itu kalau dekat itu kan panggang dengan api dekat, berarti dia cepat matang. Nah, jadi kembali ke masalah prestasi Indonesia ini, sebetulnya betul tentang korupsi segala macam itu. Jadi manajemen pembinaan ini sangat diperlukan pemimpin-pemimpin yang betul-betul nasionalis. Kalau bahasanya para politisi itu yang penuh dengan integritas. Nah ini yang ya saya nggak usah mohon maaf lah, ini udah nggak punya rasa malu pemimpin-pemimpin kita ini. Bangsanya kayak begini nggak punya malu.
Padahal bulu tangkis ini udah olahraga paling superior di Indonesia. Ya malu dong, masa dapat andai kata si Gregoria Mariska Tunjung itu nggak dapat perunggu, berarti 0 kita. Ya harus malu, uang bulu tangkis supremasi olahraga yang paling dikuasai Indonesia. Dulu itu kalau orang luar negeri kalau main dengan pemain-pemain Indonesia, Rudy Hartono, Lim Swicking, Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, belum main mereka itu udah kalah duluan, udah grogi mereka itu. Dulu kan ada negara-negara India, Denmark, mereka juga banyak jagonya. Tapi begitu kita ngelihat nyaksiin Susi Susanti misalnya tampil, kita pede banget, wah udah pasti menang kalau Susi yang main, yakin gitu. Tapi kalau sekarang mau Jonathan Christie, si Ginting itu, Antonius Ginting ya, kok nggak yakin kita. Tetapi di luar sana memang ada orang-orang super wanita, misalnya si Victor Axelsen itu tingginya 192, asal main itu semua langsung wah, nggak mungkin menang lah kalau lawan dia. Jadi selain tingginya 192, ketangkasannya, keterampilannya, tekniknya luar biasa dia itu. Dia kan yang dapat medali emas kan. Iya. Jadi kita udah mulai lagi dari awal, tapi syaratnya yaitu manajemen pembinaannya harus benar, harus dipegang orang-orang yang betul-betul cinta dengan negeri ini, sayang dengan negeri ini. Baik. Kasihan atlet-atlet kita itu yang muda-muda itu kalau dibina kurang kurang maksimum gitu loh. Tempur kalah. Akhirnya seperti siapa tadi itu yang minta maaf, pelari itu tuh. Kan karena pembinaannya kurang menurut saya ini ya. Jadi manajemen pembinaan yang kurang. Kalau atlet kita nggak salah, mereka butuh pembinaan dan harus dibina dengan orang-orang yang benar, bukan pejabat-pejabat seperti sekarang. Mundur lah kalau nggak mampu, nggak becus, malu lah. Budaya malu itu dah nol sekarang itu Mbak Anita. Ya semoga kritik saya itu masuk ke telinga mereka. Ya, saya mau ngelempeng ini ya, persepsi dari orang-orang. Yang namanya champion tuh juara 1 ya. Nggak ada tuh juara 2, juara 3 tuh nggak ada. Nah itu yang bikin memperlemah. Nanti Indonesia urutan ke-6 dibilang juara halapan 3 lagi. Itu yang bikin tidak termotivasi, orang juara 6 masih disebut juara. Namanya champion ya juara 1. Juara 2 runner up kan begitu kan, nggak ada tuh juara 2. Itu yang bikin istilah tuh orang Indonesia doang tuh, yang intinya jadi ujung-ujungnya adalah puas diri. Makanya olahraganya ya kayak gini nih ya, jadi memble banget. Saya juga kepengin ya negara saya ini maju ya, bergengsi. Olimpik kan bergengsi banget kayak gitu loh. Lihat Korea Selatan, musiknya maju, olahraganya maju. Berikan opini masalah soal olahraga di Indonesia. Ini ngomong jujur, kita ngomong fair apa adanya. Kesatu dari menterinya, kedua dan sungguh-sungguh dari KONI. Saya kebenaran mantan pengurus dari USU Indonesia di Jawa Tengah. Lah terus itu masalah pemerintah campur tangan, dana itu tidak sedikit. Jadi saya juga jadi pengurus pun istilahnya rokok kantong itu tidak sedikit. Kita adakan suatu kayak ikut PON, ikut apa, dana hanya ngomong doang, nih dapat dana sekian, cabang ini dapat sekian, kita minta aja juga aduh sulitnya setengah mati. Dan sekarang menteri yang fakta berbicara masalah soal menteri Menpora dilantik beberapa bulan langsung ketangkap KPK, uangnya bisa dikembalikan, betul kan Mbak Nina? Iya kan, bukan saya ngaramal kenyataan. Loh, cari menteri yang bener, yang benar-benar ngerti soal olahraga, yang benar mengayomi, yang menggeluti, menjiwai, betul kan? Kalau nggak kayak begini bagaimana, malu kita. Iya tuh, juara 64, masa negara gede 64, 63, emasnya aja nggak pulang kampung, masih jadi ini aja di luar kota.
Iya toh. Oke, opini gitu aja nih saya maju. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.